kematian Osama Bin Laden, Whitney Houston, Steve Jobs, Paul Walker. Semua dikaitkan nih sama Aaron Ramsey karena kejadian itu semua berdekatan sama gol-gol yang dicetak sama Aaron Ramsey. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang paling diminati di dunia. Agree? Yeah. I think we all agree. Coba Neroris, berapa dari kalian yang mengikuti World Cup Qatar 2022? Coba komen di bawah. Dan siapa yang kalian canangkan untuk menang di pertandingan final nanti? Komen di bawah. Kalau aku sih kayak memilih untuk nggak ngomong sih, karena kayak menurut aku kita harus netral aja gitu. Ya kan? Tapi siapa sangka di balik pertandingan yang super seru, menegangkan, dan sangat kompetitif, ternyata dipercaya bahwa ada nih guys, kutukan-kutukan di dunia sepak bola. Tentunya ini bukan kutukan-kutukan yang kita buat sendiri. Ini adalah kutukan-kutukan yang dipercaya sama banyak masyarakat luas yang kita kumpulkan untuk kalian karena udah banyak banget Neroris yang nge-request topik ini. Jadi langsung aja, malam ini kita akan bersama-sama membahas beberapa kutukan-kutukan di dunia sepak bola yang paling So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Kita akan mulai dengan yang ini. Kutukan nomor punggung 7. Oh. Atau kutukan Ronaldo. Nomor punggung 7 di Manchester United itu guys, dilihat sebagai nomor sakral. Pasalnya bahkan sebelum dipakai sama Cristiano Ronaldo, nomor punggung 7 itu juga dipakai sama pemain-pemain terbaik paling bergengsi di Manchester United, dari Brian Robson, Eric Cantona, sampai David Beckham. Pokoknya siapapun nih yang memakai nomor punggung 7 itu biasanya bisa menghasilkan banyak goals, jadi pemain yang berkualitas, terpandang, meraih banyak penghargaan, punya skill yang lumayan dewa, dan banyaklah hal-hal impresif gitu. Tapi semenjak Cristiano Ronaldo itu pindah ke Real Madrid, nomor 7 ini seakan terkutuk. Belum ada nih satu pemain pun setelah Cristiano Ronaldo cabut ke Real Madrid pertama kali itu yang bisa memecahkan rekor gol atau bahkan mengulang kejayaan-kejayaan yang dihasilkan sama pemain-pemain sebelum-sebelumnya. Nama-nama terkenal seperti Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay, Michael Owen, sampai Alexis Sanchez itu nggak ada yang quote-unquote sukses gitu saat mereka menggunakan nomor keramat ini. Ini kayaknya gara-gara nomornya berat aja nggak sih? Kayak soalnya sebelumnya gede-gede banget, dan to be honest, these are amazing players juga. Cuman memang timnya lagi kurang baik saja. Sorry guys, sama yang pertama ini aku sedikit personal karena nomor 7 adalah nomor punggungku juga selama 6 tahun waktu aku main bola. Bagaimana karir Kanesi bersinar dulu? Ya kan aku nggak jadi pemain bola. Iya juga ya, terkutuk. Coincidence? Apakah kebetulan saja? Coba kalian komen di bawah guys. Next. Ada nomor 7, di Arsenal beda cerita guys. Tapi juga tetap ada satu nomor keramat. Tak bukan dan tak lain dari nomor 9, number 9. Nah, somehow nih, sejak eranya Arsene Wenger, itu karir para pemain yang menggunakan nomor punggung ini, itu malah meredup. For some reason. Korban pertama itu dikatakan adalah penyerang fenomenal asal Kroasia, Davor Šuker. Davor ini direkrut langsung nih sama Arsene Wenger, itu setelah dia jadi pencetak gol terbanyak saat Piala Dunia 1998, saat dia mendapatkan 6 gol dalam 7 pertandingan. Nah, setelah bergabung sama Arsenal, bukannya dia tambah melejit, malah dia karirnya menurun tajam. Dalam 39 pertandingan, dia cuma bisa mencetak 11 gol. Akhirnya dia cuma bertahan di Arsenal selama 1 tahun sebelum akhirnya pindah ke West Ham. Nah, yang dikatakan menjadi kutukan itu bukan karena cuma kasus Mr. Davor, tapi ada juga Eduardo da Silva, yang awalnya dia tuh bisa mencetak 47 gol dalam 47 pertandingan. Wow! Yang dibilang akan meneruskan nih kejayaannya Arsenal's all-time top scorer, Thierry Henry. Tapi malah ketika dia menggunakan si jersey nomor sakral ini, dia mengalami cedera berat saat bermain pada Februari tahun 2008. Dan setelah cedera itu, malah karirnya di Arsenal nggak pernah baik lagi. Tapi anehnya, setelah Eduardo da Silva itu pindah dari Arsenal ke tim lain, Shakhtar Donetsk, dia malah bisa membuat timnya itu membawa 4 trofi juara Liga Premier Ukraina. Ya, menurut aku, nggak ada yang takut.
Ya kan? Next. Next ada kutukan juara bertahan Piala Dunia. Nah, kutukan yang satu ini tuh dipercaya bahwa negara yang menjadi juara itu akan kesulitan untuk menjadi juara lagi di Piala Dunia selanjutnya. Nih guys yang aku baca. Dan percaya nggak percaya, kutukan ini sudah ada buktinya. Pada 1998, Prancis menjadi juara Piala Dunia, tapi pada Piala Dunia berikutnya, tahun 2002, Prancis gagal total. Italia juara Piala Dunia 2006, gagal di Piala Dunia tahun 2010. Spanyol Piala Dunia 2010, gagal di Piala Dunia 2014. Jerman Piala Dunia 2014, gagal di Piala Dunia 2018. Tapi, pada Piala Dunia tahun ini, banyak netizen yang mengatakan bahwa Prancis kemungkinan besar akan mematahkan kutukan ini. What do you guys think? Next. Next ada kutukan Piala Dunia Australia. Yang ini menarik banget guys. Jadi ada sebuah rumor nih yang dipercaya bahwa Australia itu mendapatkan kutukan yang menyebabkan mereka tuh jadi sulit banget bertanding di Piala Dunia. Jadi pada tahap kualifikasi Piala Dunia tahun 1970, timnas Australia itu harus ketemu sama timnas Zimbabwe. Di pertandingan yang waktu itu dilancarkan di Mozambik, Afrika. Nah, kapten timnas Aussie pada saat itu, Johnny Warren, itu cerita nih sama salah satu jurnalis bahwa menjelang hari pertandingan, para pemain Australia itu bertemu sama seorang penyihir atau yang lebih kita kenal sebagai kayak dukun gitu loh. Nah, mereka ngomong sama si dukun ini meminta bantuan agar mereka bisa mengalahkan musuhnya. Dukun tersebut kemudian mengubur tulang di sekitar tiang gawang Zimbabwe. Dan surprisingly, Australia tuh berhasil memenangkan pertandingan itu 3-1. Nah, karena usahanya berhasil, si dukun itu datang nih ke timnas Australia terus bilang, "Oke guys, I did my job, kalian harus bayar saya $1.000. Merasa bahwa paymentnya sedikit besar mungkin pada saat itu ya, pemain Australia itu pada nggak mau bayar ke dukun ini. Karena kesal nggak dibayar, akhirnya dukun ini mengembalikan kutukan itu ke Australia. Dan bener aja di kualifikasi setelahnya, Australia tuh dikalahkan sama Israel dan sampai hari ini mereka tidak bisa perform dengan baik di Piala Dunia. Johnny Warren berpikir bahwa semua kekalahan timnas ini disebabkan oleh kutukan dukun itu. Tunggu dia ngomong gak? Dia ngomong ke jurnalis, pede banget dia bilang kejelekan timnya dia membayar dukun. Nggak mau bayar. Tahun 70, $1.000 lumayan kali. Iya, gede kayaknya. Dukunnya juga nggak main-main, mintanya $1.000. Tahu uang dia. Mestinya tahu banget dia uang. Oke, I know this sounds funny, tapi ini serius guys. Jadi, pada tahun 2004, sang jurnalis nih, si John Safran, itu pergi ke Afrika untuk menemui seorang dukun lainnya dan minta sama dukun itu untuk mematahkan kutukan ini. Dan bener aja, setelah ketemu sama dukun itu, Australia akhirnya berhasil lolos ke Piala Dunia tahun 2006, bahkan sampai 16 besar setelah terkena kutukan ini selama 32 tahun. Hah, gila banget, gila banget. I didn't know that. Apakah kalian pernah mendengar tentang hal ini? Sebelumnya coba guys, apakah kalian percaya sama kutukan ini? Komen di bawah. Next. Kutukan Piala Dunia Inggris. Jadi kutukan satu ini juga rame banget nih diperbincangkan. Jadi kenapa sih Inggris dengan liganya yang super advance itu nggak pernah bisa menang Piala Dunia? Selain karena timnya emang menarik orang dari mana-mana ya. Dipercaya bahwa Inggris itu mendapatkan kutukan dari Jerman Barat setelah memenangkan Piala Dunia 1966. Ya dari satu gol yang dicetak sama pemain Inggris Geoff Hurst yang menurut Jerman Barat pada saat itu tidak sah. Merasa dirugikan, Jerman Barat itu mengutuk Inggris. Dan bener aja sampai hari ini Inggris belum bisa lagi jadi juara Piala Dunia, termasuk Piala Dunia kali ini. Next. Kutukannya Aaron Ramsey. Oke, yang ini sedikit controversial guys. Tapi kalau misalkan kalian cari kutukan sepak bola ini kayaknya yang bakal muncul pertama. Dan please dengarkan secara bijak. Jadi kutukan yang satu ini cukup
bisa dibilang lebih mengerikan dari yang lain. Pada tahun 2018, Aaron Ramsey itu berhasil mencetak gol untuk Arsenal ke gawangnya CSKA Moscow. Right after that goal, setelah gol itu muncul berita bahwa seorang pemain dart profesional, Eric Bristow, itu meninggal dunia. Nah, April lalu setelah Aaron Ramsey itu mencetak gol lagi untuk Rangers kali ini, muncul lagi kabar duka meninggalnya seorang aktris bernama Joan Brown. Dan gak cuma dua ternyata, kematian Osama Bin Laden, Whitney Houston, Steve Jobs, Paul Walker, David Bowie, Nancy Reagan, Jose Rafael Videla, dan Robin Williams. Semua dikaitkan nih sama Aaron Ramsey karena kejadian itu semua berdekatan sama gol-gol yang dicetak sama Aaron Ramsey. Dan kejadian ini masih terjadi sampai tanggal 7 Agustus lalu. Saat Aaron Ramsey itu mencetak gol di League One, tepat sehari setelahnya, muncul berita bahwa penyanyi Olivia Newton-John itu meninggal dunia. Jadi setiap Aaron Ramsey mencetak gol, ada selebriti dunia yang meninggal. Kebetulan atau kutukan? What do you guys think? Komen di bawah. So guys, itu adalah beberapa kutukan-kutukan mengerikan yang berhubungan sama dunia sepak bola. Masih ada beberapa yang kita akan bahas di part 2 dari video ini. Kalau kalian mau video itu naik, coba komen di bawah. Mana kutukan yang kalian percaya dan mana yang tidak? Komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe ke channel ini biar kita bisa membahas hal-hal lain yang gak kalah mengerikan. Subscribe! Because I would like to see you again. Bye-bye! Italia juara Piala Dunia 2006. Tuh curang itu. Gagal di Piala Dunia 2009. Curang baca itu. Gila. Terus ini katanya netral. Oh Iya, coba awalnya di playback. So guys, itu tadi adalah beberapa video-video. Mestinya nih kalian nggak boleh aku baca ini. Itu jadi kita. Karena aku jadi kepikiran. Tadinya aku nggak kepikiran.